Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat bertani buah dimanapun berada? Semoga pada kesempatan kali ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi bersama saya di channel Bertani Buah, channel berbagi tips sederhana untuk tanaman di sekitar rumah. Pada hari ini saya akan tunjukkan bagaimana cara kita mengendalikan hama kutu putih atau yang biasa dengan kutu kebul yang menyerang tanaman di sekitar rumah kita, yang mana yang diakibatkannya itu cukup sangat fatal, yang mengakibatkan turunnya hasil produksi hingga sampai 50% lebih. Jadi untuk itu, jika kita tidak menanganinya secara dini, maka kutu putih ataupun kutu kebul tersebut dapat merusak tanaman yang ada di sekitar rumah kita. Seperti inilah kutu putih yang menyerang tanaman pucuk daun, yang mana kerusakan yang disebabkan oleh kutu putih ini yaitu menyebabkan dedaunan rusak dan berguguran dikarenakan adanya virus mosaik kuning atau virus Gemini yang menular dan merusak dedaunan. Selanjutnya, memakan nutrisi tumbuhan berupa cairan dan getah pada tanaman. Yang ketiga, menghasilkan zat lengket atau sekresi yang biasa dikenal dengan embun madu yang akan memicu tumbuhnya jamur jelaga yang mengurangi kemampuan tanaman untuk menyerap cahaya sinar matahari. Selanjutnya, merubah struktur pada tanaman. Cara kutu putih menyerang pada tanaman adalah dengan menghisap cairan pada bagian daun dan pucuk tanaman. Hasil yang ditimbulkan, daun akan mengkerut dan pucuk tanaman menjadi kerdil. Selain itu, kutu putih ini memiliki kemampuan terbang yang memudahkannya untuk berpindah dari satu tanaman ke tanaman lain dengan sangat cepat. Kutu putih juga dapat mengeluarkan embun yang dapat mengundang datangnya semut. Kemudian, hama ini tidak hanya menyerang daun maupun batang tanaman. Kutu putih juga menyerang bagian buah sehingga menurunkan hasil produksi panen. Dan selanjutnya, dalam kondisi yang optimal, satu betina akan menghasilkan 200 sampai 600 keturunan, yang mana kesemua keturunannya adalah betina. Kutu putih juga dikenal sebagai kutu kebul, merupakan hama yang sangat berbahaya bagi tanaman. Kutu putih biasanya ditemukan pada bagian bawah daun, menghisap getah dari tanaman yang ia tinggali. Pada video ini saya akan tunjukkan bagaimana cara kita mengatasi kutu putih yang menyerang tanaman di sekitar rumah kita. Tentunya dengan bahan dan alat yang sederhana yang biasa kita jumpai di sekitar rumah kita. Bahkan setiap kita pasti memiliki bahan tersebut, yaitu deterjen. Yang mana deterjen ini kita gunakan untuk membasmi hama kutu putih. Dengan harga yang sangat murah, kita dapat memelihara tanaman kita tetap tumbuh subur di sekitar rumah kita. Akan tetapi sebelum kita lanjut, ada baiknya bagi sahabat bertani buah yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu di channel Bertani Buah ini. Dan juga aktifkan tombol lonceng agar sahabat bertani buah mendapatkan notifikasi dari kami ketika kami melakukan update video terbaru. Oke, sekarang kita langsung saja mempersiapkan alat dan bahan yang kita butuhkan dalam proses membasmi dan menyuburkan kembali tanaman di sekitar rumah kita. Yo! Untuk bahan yang pertama yang sudah seperti saya katakan sebelumnya tadi, kita membutuhkan deterjen. Yang mana deterjen ini bebas kita menggunakan merek apa saja. Dan untuk harga deterjen ini Rp1.000, cukup sangat murah untuk kita menyuburkan tanaman di sekitar rumah kita. Selanjutnya kita di sini membutuhkan garam Inggris. Yang mana garam Inggris ini sangat baik untuk memperbaiki keadaan tanaman yang rusak dan dapat membantu menyuburkan tanaman. Dan untuk mendapatkan garam Inggris ini kita bisa membelinya di toko obat, apotik ataupun toko kimia yang berada di sekitar rumah kita. Atau jika tidak ingin repot, kita bisa membelinya secara online. Tapi jika kita tidak memiliki atau susah untuk mendapatkan garam Inggris ini, kita bisa menggantikannya dengan Ajinomoto. Dan Ajinomoto ini juga memiliki harga yang cukup murah, Rp1.000, dapat menyuburkan tanaman di sekitar rumah kita. Jadi kita dapat memilih salah satu dari kedua bahan yang akan kita gunakan ini. Selanjutnya di sini kita membutuhkan air seperlunya untuk melakukan penyemprotan deterjen dan juga garam Inggris ataupun micin yang akan kita gunakan. Oke, sekarang kita langsung saja ke prosesnya. Oke, jadi untuk yang pertama kita di sini menggunakan deterjen terlebih dahulu. Untuk dosis yang kita gunakan, kita hanya menggunakan setengah sendok makan saja. Kemudian kita campur dengan 2 liter air. Kita aduk sampai seluruh deterjen yang berada dalam semprot ini terlarut ke dalam air.
Oke, jadi untuk pestisida pembasmi hama putih ataupun kutu kebul sudah bisa kita gunakan dengan cara disemprotkan ke bagian tanaman yang terkena ataupun terserang hama kutu putih atau kutu kebul tersebut. Selain kutu kebul, deterjen yang kita gunakan juga bisa untuk membasmi hama ulat yang menyerang pada tanaman di sekitar rumah kita. Setelah kita melakukan penyemprotan seperti ini dan kita lakukan secara merata, maka kita diamkan tanaman kita sekitar 20-30 menit atau sampai kita melihat hama yang menyerang pada tanaman kita itu sudah mati. Setelah beberapa saat kita diamkan, sekarang kita bisa melihat keampuhan dari deterjen yang kita gunakan untuk membasmi hama ataupun kutu putih yang menyerang pada tanaman kita. Come on. Bisa dilihat di sini, untuk kutu putih ataupun kutu kebul yang menyerang pucuk tanaman, ini semuanya udah gosong dan mati. Kita lihat pada daun yang lainnya. Kutu putih yang menyerang dan yang sudah kita semprot menggunakan deterjen tersebut sudah mati. Dan di tempat lain di sini kita lihat kutu putih yang menyerang pada pucuk daun ini gosong. Oke, setelah kita memastikan hama ataupun kutu putih bahkan ulat yang menyerang juga mati. Dan bisa dilihat di sini untuk hama ulat yang begini besar juga sudah mulai tidak berdaya dan tinggal menunggu matinya dari hama ulat yang menyerang pada tanaman. Dan ulat seperti ini menyerang pada daun jeruk. Dan ini juga sudah terlihat matinya ulat yang kena semprot dengan deterjen tersebut. Oke, setelah kita memastikan seluruh hama yang menyerang pada tanaman ini sudah mati, maka selanjutnya kita bisa melakukan pembilasan menggunakan air bersih dengan cara disemprotkan ulang ke seluruh bagian tanaman yang disemprot menggunakan deterjen tersebut. Oke, jadi di sini kita melakukan pembilasan menggunakan air bersih agar tanaman yang kita punya tidak ikut mati bersama matinya hama-hama yang menyerang pada tanaman kita. Setelah kita melakukan pembilasan, maka di sini kita melakukan perbaikan terhadap tanaman yang rusak diserang oleh hama tersebut. Jadi di sini kita menggunakan garam Inggris dengan cara disemprotkan seluruh bagian tanaman. Waktu yang baik dalam proses pembasmian hama kutu kebul ini atau kutu putih itu bisa dilakukan menjelang maghrib. Jadi di sini kita menggunakan garam Inggris setengah sendok makan yang kita larutkan ke dalam 2 liter air. Juga kita lakukan penyemprotan ke seluruh bagian tanaman. Oke, seperti itulah cara kita membasmi atau mengendalikan hama kutu putih yang menyerang tanaman kita. Dan juga memperbaiki tanaman yang sudah rusak diakibatkan oleh serangan hama kutu putih tersebut. Bagaimana, cukup mudah bukan? Kita bisa memanfaatkan bahan dan bumbu dapur yang ada dengan harga yang relatif sangat murah. Oke, jadi sekian berbagi tips dari saya. Semoga bisa diterapkan di rumah dan bermanfaat. Dan juga bisa membantu untuk mengendalikan hama kutu putih dan memperbaiki tanaman yang rusak yang diakibatkan oleh serangan hama tersebut. Jadi jangan tunggu apa yang bisa dilakukan sekarang. Segera lakukan penanaman, tunggu proses pertumbuhannya dan segera nikmati hasilnya. Dan sampai jumpa di video-video saya yang lainnya. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kemarin goyang.
hati-hati dalam proses penyemprotan, jangan sampai mengakibatkan patahnya pucuk pada tanaman yang kita rawat.